Selamat datang di tahun 2026. Di awal tahun ini, berita di televisi dan media sosial pasti isinya sama. Harga emas meroket, ayo beli emas untuk pelindung kekayaan. Banyak dari kita yang latah, takut uangnya hilang nilainya, lalu berbondong-bondong menukarkan seluruh tabungan dapur menjadi logam mulia. Tapi tunggu dulu saudaraku. Sebelum Anda ikut-ikutan antre di toko emas, tarik napas panjang dan dengarkan fakta pahit ini. Emas memang berkilau, tapi bagi kita yang modalnya pas-pasan dan masih butuh putaran uang harian, emas bisa jadi kuburan bagi modal usaha kita. Hari ini saya akan menjadi rem tangan bagi Anda. Saya akan membeberkan 8 alasan logis, matematis, dan realistis mengapa membeli emas di awal tahun 2026 ini mungkin adalah keputusan finansial yang kurang tepat bagi Anda yang sedang merintis ekonomi keluarga. Ini bukan berarti emas itu buruk selamanya, tapi waktunya dan kondisinya yang seringkali menjebak orang kecil seperti kita. Jangan sampai niat hati ingin untung, malah buntung karena uang terkunci di dalam lemari besi. Mari kita bedah alasannya satu persatu. 1. Jebakan spread atau selisih harga yang melebar. Alasan pertama dan paling menyakitkan adalah spread atau selisih antara harga beli dan harga jual kembali, buyback. Di awal tahun 2026, fluktuasi pasar membuat toko emas memasang selisih harga yang sangat jauh untuk mengamankan posisi mereka. Bayangkan Anda membeli emas hari ini seharga 1,5 juta per gram. Tapi jika besok Anda butuh uang mendadak dan menjualnya kembali, toko hanya mau menerima di harga 1.200.000. Uang Anda langsung hilang 300.000 dalam semalam tanpa melakukan apa-apa. Bagi orang kaya yang memegang emas untuk 10 tahun, ini tidak masalah. Tapi bagi kita kalangan menengah ke bawah yang likuiditas atau ketersediaan uang tunainya tipis, ini bunuh diri. Jika bulan depan anak sakit atau motor rusak dan Anda terpaksa jual emas itu, Anda pasti rugi besar. Emas bukanlah investasi jangka pendek. Membelinya di saat selisih harga sedang gila seperti awal tahun ini, sama saja dengan menyumbangkan uang keringat Anda secara cuma-cuma ke toko emas. 2. Aset yang tidur nyenyak. Tidak ada cash flow. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita butuh aset yang menjaga kekayaan atau aset yang menambah kekayaan? Emas adalah aset yang malas. Anda beli, Anda simpan di lemari, dan dia hanya diam saja di sana. Emas tidak beranak, tidak membagikan dividen bulanan, dan tidak bisa dipakai belanja ke pasar. 1 kilogram emas hari ini tetaplah 1 kilogram emas 10 tahun lagi. Dia tidak bertambah berat. Bagi usia 40 tahunan dengan modal terbatas, kita butuh aset pekerja, bukan aset penjaga. Uang 10 juta jika dibelikan emas hanya akan diam di laci. Tapi jika uang 10 juta itu dibelikan mesin laundry atau gerobak usaha, dia akan menghasilkan uang tunai setiap hari untuk beli beras. Di tahun 2026 yang serba mahal ini, cash flow atau arus kas harian jauh lebih penting daripada tumpukan logam dingin yang tidak bisa dimakan. Jangan biarkan modal Anda tidur nyenyak sementara dapur Anda butuh ngebul. 3. Resiko beli di pucuk, all time high. Sejarah mencatat bahwa awal tahun seringkali menjadi momen di mana harga emas digoreng sampai ke titik tertinggi, all time high, karena sentimen global. Psikologi pasar bekerja. Saat berita heboh, orang awam panik beli, FOMO, dan disitulah para bandar besar jualan ambil untung. Jika Anda masuk pasar sekarang saat harga sedang di puncak gunung, Anda berisiko nyangkut bertahun-tahun. Ingat kejadian tahun 2011 atau 2020? Orang yang membeli emas saat harga memuncak butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk sekedar balik modal, break even point, belum untung. Jika Anda membeli di awal 2026 ini dengan harga yang sudah terlalu mahal, bisa jadi Anda baru akan melihat keuntungan di tahun 2030. Apakah Anda sanggup menunggu selama itu? Bagi pedagang kecil, uang mati selama 4 tahun adalah bencana. Belilah saat orang lain memaki-maki emas karena harganya jatuh, bukan saat semua orang memujanya. 4. Biaya kecemasan dan penyimpanan. Memiliki emas batangan di rumah bagi kita yang tinggal di lingkungan padat penduduk bukanlah ketenangan,
melainkan sumber kecemasan baru. Risiko pencurian selalu mengintai. Anda jadi was-was meninggalkan rumah kosong saat mudik atau liburan. Rasa tidak aman ini adalah biaya mental yang mahal harganya. Jika Anda ingin aman, Anda harus menyewa Safe Deposit Box atau SDB di bank yang biaya sewanya ratusan ribu hingga jutaan per tahun. Biaya sewa ini akan memakan potensi keuntungan kenaikan harga emas Anda. Jadi alih-alih untung, hasil kenaikan harga emas Anda habis hanya untuk membayar ongkos titipnya. Bagi pemodal kecil, ini hitungan yang tidak masuk akal. Kita berinvestasi untuk tidur nyenyak, bukan untuk menambah beban pikiran takut kemalingan. 5. Ilusi kaya raya, hanya menjaga daya beli. Ini adalah fakta yang paling sering disalahpahami. Emas itu tidak membuat Anda kaya raya. Emas hanya menjaga agar Anda tidak miskin. Kenaikan harga emas sejatinya hanyalah penyesuaian terhadap inflasi atau penurunan nilai uang kertas. Emas 10 gram tahun 2000 bisa buat beli motor. Emas 10 gram tahun 2026 juga cuma bisa buat beli motor sekelasnya. Secara daya beli, Anda tidak bertambah kaya sedikit pun. Jika tujuan Anda di usia 40 tahun adalah melipat gandakan kekayaan untuk mengejar ketertinggalan dana pensiun, emas adalah kendaraan yang terlalu lambat. Anda butuh kendaraan bisnis atau investasi produktif yang pertumbuhannya di atas inflasi. Emas adalah tameng, bukan pedang. Dan saat ini, Anda butuh pedang untuk membabat biaya hidup yang semakin menggila, bukan sekedar tameng untuk bertahan diam. 6. Risiko emas palsu yang semakin canggih. Di tahun 2026, teknologi pemalsuan logam mulia semakin canggih dan mengerikan. Beredar emas palsu dengan campuran logam tungsten yang berat jenisnya sangat mirip dengan emas asli, sehingga lolos tes timbangan air biasa. Bagi orang awam yang hanya bermodal percaya pada sertifikat kertas yang juga bisa dipalsukan, risiko membeli emas bodong sangat besar, terutama jika Anda tergiur harga miring di media sosial atau forum jual beli online. Sekali Anda tertipu membeli emas palsu seharga puluhan juta, uang itu hangus seketika dan tidak bisa kembali. Toko emas resmi tidak akan mau membelinya. Risiko penipuan ini meningkat tajam saat harga emas sedang tinggi-tingginya karena banyak penjahat memanfaatkan kepanikan warga. Daripada berjudi dengan keaslian barang yang kita tidak paham cara cek fisiknya, lebih baik uangnya diputar di usaha yang barangnya jelas terlihat mata. 7. Emas membuat kita malas berpikir. Ini alasan psikologis yang jarang dibahas. Membeli emas seringkali menjadi alasan pembenar bagi kemalasan kita untuk belajar investasi lain. Kita merasa sudah aman karena sudah beli emas, lalu berhenti mencari peluang bisnis atau berhenti belajar skill baru. Padahal otak kita adalah aset yang jauh lebih berharga dari emas manapun. Rasa nyaman palsu ini berbahaya. Di usia 40 tahun, seharusnya kita memutar otak bagaimana uang 10 juta bisa jadi 100 juta lewat perdagangan atau jasa. Tapi karena sudah dibelikan emas, kita jadi pasif menunggu harga naik sendiri. Mentalitas investor pasif ini berbahaya bagi kalangan menengah ke bawah yang sebenarnya masih butuh pertumbuhan aset yang agresif lewat kerja cerdas. Jangan biarkan kilau emas mematikan kreativitas bisnis Anda. 8. Likuiditas semu, sayang dijual. Secara teori, emas adalah aset liquid, mudah diuangkan. Tapi secara psikologis, emas adalah aset yang paling berat untuk dijual. Ada ikatan emosional saat kita memiliki emas, terutama perhiasan atau batangan fisik. Saat kita butuh uang darurat, kita cenderung menunda-nunda menjualnya dengan alasan, sayang, nanti harganya naik lagi, atau ini peninggalan. Akibatnya, banyak orang punya emas di lemari, tapi hidupnya tetap sengsara kekurangan uang tunai, bahkan sampai berhutang pinjol atau pinjaman online demi tidak menjual emasnya. Ini konyol, kita menjadi budak aset. Aset yang seharusnya menolong kita saat susah, malah kita dewakan dan kita lindungi mati-matian meskipun kita sedang lapar. Jika Anda tipe orang yang susah melepaskan barang atau sentimental, jangan beli emas, karena itu hanya akan jadi pajangan abadi yang tidak menolong kesulitan ekonomi Anda. Saudaraku, poin-poin di atas bukan bermaksud mengatakan emas itu haram atau buruk. Emas bagus jika Anda sudah punya uang dingin yang berlimpah dan bingung mau taruh di mana.
Tapi bagi kita yang masih berjuang mengatur uang belanja, menaruh semua harapan pada emas di awal tahun 2026 adalah strategi bertahan, bukan strategi menang. Fokuslah dulu membangun sumur uang lewat usaha real atau peningkatan keahlian. Nanti, saat air sumur itu sudah meluber, barulah kita bekukan menjadi emas. Jadilah investor cerdas yang tahu kapan harus gas dan kapan harus rem. Semoga keputusan keuangan Anda tahun ini membawa berkah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalam.